Oke Pak Ade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Selamat malam Pak Ade. Selamat malam. Gimana kabarnya malam ini Pak Ade? Alhamdulillah, Alhamdulillah. kabarnya baik. Pak Hamzah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ade baik, sangat-sangat baik Pak Ade. Oh iya Pak Ade, Alhamdulillah. ngomong-ngomong kemarin itu Pak Ade bertemu dengan saya ya. Kemudian Pak Ade itu mau menceritakan suatu hal tentang kalau nggak salah yang permasalahan yang ada di sekolah Pak Ade ya tentang cara belajar siswa ya kekurangannya siswa dalam motivasi ya Pak Ade. Betul nggak Pak Ade? Iya nih Pak Hamzah, saya lagi ada masalah ini. Akhir-akhir ini ya, saya tuh menemukan motivasi belajar siswa tuh sangat rendah, terutama di kelas saya gitu ya. Padahal kan mereka sebentar lagi akan mengikuti ujian semester gitu. Oh iya, jadi untuk malam ini percakapan kita tujuannya itu tentang membahas ini ya Pak Ade ya tentang rendahnya motivasi belajar siswa ya Pak Ade ya. Iya, bagaimana supaya mereka itu semangat kembali gitu Oh iya, siap belajarnya siap siap. gitu. Siap. Begini Pak Ade, sebelum kita ke intinya, saya ingin menanyakan beberapa hal ini Pak Ade. Kira-kira apa sih Pak Ade hambatannya yang mengakibatkan motivasi belajar siswa itu rendah? Yang hambatannya apa saja gitu Pak Ade? Iya, kemarin saya sempat berbincang-bincang juga dengan beberapa orang siswa Pak Hamzah. Kalau saya tanya sih mereka bilangnya katanya bosen gitu belajar kok kayak gitu-gitu aja gitu. Dari jam pertama jam 7 pagi masuk gurunya cuma menerangkan dengan metode ceramah, kemudian kasih tugas, habis itu ganti lagi pelajaran kedua sama lagi kayak gitu, ganti lagi pelajaran ketiga sama lagi kayak gitu. Jadinya anak-anak tuh pada bosen gitu Pak. Oh gitu ya Pak De. Jadi apa Iya, namanya permasalahannya dari kebosanan, dari kejenuhan siswa ya Pak De ya. sepertinya sih begitu Pak. Jadinya siswa itu jadi merasa tidak betah berada di kelas ya. Saya juga mendapat beberapa aduan dari beberapa orang guru. Katanya selama mereka belajar itu ada banyak siswa yang izin keluar masuk kelas untuk ke toilet gitu. Padahal nyatanya tidak ke toilet, mereka cuma jalan-jalan gitu Iya iya. keliling-keliling. Ada juga yang ke kantin. Itu kan mungkin karena mereka udah males mengikuti pembelajaran seperti Iya. itu. Oh iya siap siap Pak De. Kira-kira gimana ya Kak supaya mereka mau kembali lagi semangat belajarnya? Hmm, jadi gini intinya Pak Ade, untuk memotivasi siswa untuk meningkatkan belajarnya, itu motivasi siswa dalam belajar ya mungkin salah satunya dari kita mempelajari metode, terus kemudian strategi, model dan lain sebagainya dan yang paling terpenting adalah kita harus yaitu menerapkan yaitu sistem diferensiasi itu Pak Ade. Jadi kita harus mengkelompokkan jenis siswanya yang seperti apa dan lain sebagainya. Nah, gini Pak Ade, kira-kira nih Pak Ade setelah yang saya paparkan itu tentang model, strategi, kemudian yang harus diterapkan itu diferensiasinya itu, kira-kira strategi apa sih yang akan Pak Ade terapkan gitu supaya untuk meningkatkan motivasi siswa itu dalam belajar ya? Ya kalau saya sih Pak, kemarin tuh saya ngajar di kelas yang saya anggap paling sulit gitu ya. Paling sulit tuh dalam arti kata anak-anaknya itu sulit diajak kerja sama gitu. Mereka kalau dikasih tugas juga nggak pernah ngerjain. Terus belajarnya juga tidak aktif gitu ya, tidak Iya. kondusif kelasnya gitu. Tapi pas saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi, saya di situ menyelipkan game-game edukasi, kemudian ada ice breakingnya juga gitu ya, kemudian pakai nyanyi-nyanyi, tentu yang masih ada kaitannya dengan materi ya Pak ya. Iya, betul betul Pak Ade. Alhamdulillah Pak, pas bel berbunyi itu ada siswa yang nyeletuk begini, kok nggak kerasa cepet banget sih katanya belnya gitu. Terus siswa yang lain malah nyeletuk lebih parah lagi Pak gini, eh ya Pak katanya Pak habis, udah Bapak aja sampai jam pulang gitu. Nah itu
Cuman kan maksudnya kalau saya cuman sendiri yang menerapkan apa namanya seperti itu, tapi guru lain tidak kan juga sulit Pak ya Iya, gitu. betul Sementara betul saya Pak. pengennya satu kelas itu istilahnya ya supaya mereka semangat belajarnya, jadi nilai pasnya nanti itu bagus gitu Pak. Iya, iya. Betul betul Pak De. Aduh, luar biasa ini Pak Ade, sudah menerapkan apa namanya strategi ya, terutama yaitu tentang diferensiasi itu ya. Jadi siswa itu merasa senang gitu ya Pak Ade. Nah sekarang tadi kan dari paparan Pak Ade itu kalau seandainya hanya kita, emang betul Pak Ade, kalau hanya kita yang menerapkan yaitu metode atau model yaitu diferensiasi dan guru-guru yang lain tidak ya, ya apa namanya sama saja gitu, kurang berpengaruh juga gitu ya. Nah kira-kira siapa sih Pak Ade yang akan Pak Ade libatkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu, yang akan Pak Ade libatkan itu siapa? Iya kemarin sih saya tuh berencana untuk bukan berencana sih ini sudah gitu Pak ya sudah saya lakukan. Saya mengajak teman-teman rekan sejawat saya yang masih satu rumpun untuk pelajaran bahasa Inggris. Iya. Itu saya ajak ke kelas, saya minta tolong mereka untuk merekam pembelajaran yang sedang saya lakukan gitu sambil mereka juga bisa melihat kan gitu. Nah saya rencananya nanti hasil rekaman ini nanti akan saya upload ke YouTube Pak gitu ya Mantap sebagai mantap Pak. contoh praktik baik untuk apa pembelajaran gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu Pak. Iya Ya betul. sejauh ini sih saya baru baru melibatkan rekan sejawat aja sih kalau untuk apa maksudnya yang serumpun gitu. Kalau Iya yang iya. untuk beda rumpun saya belum belum ini. Oke oke. Oke mantap Pak Ade. Untuk tindak lanjutnya seperti apa nih ke depannya Pak Ade yang akan Pak Ade lakukan? Ya untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif gitu Pak ya, yang menyenangkan bagi siswa. Ya minimal untuk di kelas saya sendiri lah gitu. Iya. Syukur-syukur bisa diikuti di apa namanya bisa menginspirasi rekan yang lain gitu. Kalaupun tidak ya minimal saya mulai dari diri saya sendiri dulu gitu Pak. Oke, siap siap. Mantap Pak Ade. Eh, Kira-kira apa sih Pak Ade, setelah kita melakukan atau melaksanakan coaching dengan saya pribadi, bagaimana perasaan Pak Ade sekarang ini? Perasaannya jadi lega sih Pak Plong gitu ya. Setidaknya saya sudah apa curah pendapat sama Pak Hamzah meskipun cuma di ruang maya ya ya mungkin lain kesempatan kita bisa ketemu langsung Oh biar siap siap, kopi darat ya Pak Ade lebih ya. ya gitu kan Pak Hamzah kan sedang ikut pendidikan guru penggerak tuh ya. Siap siap. Nah nanti kan bisa dibagikan ilmunya ke saya Pak Oh siap gitu siap Pak Ade, siap nanti siap. sharing-sharing. Siap siap siap. Oke, terima kasih Pak Ade Iya atas terima waktunya. kasih Pak sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.